Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika dalam perang Kurukshetra Arjuna tak pernah mengangkat busur Gandiwa? Mungkin kisah Mahabharata takkan pernah sama. Mungkin Dharma takkan pernah menemukan jalannya untuk menang. Sebab tanpa Gandiwa, Arjuna hanyalah manusia biasa, dan tanpa Arjuna, Gandiwa hanyalah senjata tanpa jiwa. Inilah kisah tentang pertemuan dua takdir besar. Satu ditempa oleh api ketuhanan, dan yang satunya lagi dibentuk oleh kesetiaan dan pengorbanan. Gandiwa bukanlah busur biasa. Ia lahir dari tangan Dewa Brahma, disimpan berlapis-lapis waktu di langit para dewa, hanya untuk menanti sosok yang benar-benar layak untuk mengangkatnya. Dan ketika Arjuna menggenggapnya untuk pertama kali, bumi berguncang lembut, seolah seluruh alam semesta tahu takdir telah menemukan jalannya. Inilah legenda tentang ikatan kekuatan semesta antara manusia dan senjatanya, antara Arjuna dengan busur Gandiwa. Gandiwa bukanlah senjata yang dibuat di bumi. Ia muncul dari napas penciptaan itu sendiri, ditempa dalam cahaya pertama ketika alam semesta baru saja terjaga dari keheningan abadi. Dalam keagungan Sang Pencipta, Dewa Brahma menciptakan banyak senjata. Namun di antara semuanya, Gandiwalah senjata paling unggul. Setiap tarikan tali busurnya bergetar seirama dengan denyut nafas semesta. Dan ketika busur itu ditarik, langit akan bergemuruh. Ketika anak panah dilepaskan, seluruh penjuru dunia akan menunduk dalam rasa hormat. Para dewa, yaksa, gandharwa, dan para asura pernah berusaha untuk memilikinya. Mereka bertarung demi Gandiwa, namun tak satu pun yang mampu memilikinya dalam jangka waktu yang lama. Sebab Gandiwa bukanlah tentang ujian kekuatan. Ia adalah ujian jiwa. Ia tidak tunduk pada ambisi, tidak berpihak pada kekuasaan, dan tidak menyentuh hati yang dipenuhi keserakahan. Ia hanya menjawab satu hal: kemurnian, pengabdian, dan kesetiaan pada Dharma. Dan hingga saat itu tiba, Gandiwa menunggu dalam diam, menanti jiwa yang cukup suci untuk menanggung beratnya takdir semesta. Setelah ditempa demikian lama, Gandiwa memilih tempatnya, yaitu Amarawati, istana surga Dewa Indra. Gandiwa diserahkan kepada raja para dewa. Setiap panah yang dilepaskan Indra menjadi nyala petir yang membelah awan, membawa gemak ketakutan yang mengguncang 7 lapisan langit. Namun Indra tahu bahwa Gandiwa tidak ditakdirkan untuk dimiliki selamanya. Maka, dengan kesadarannya yang agung, Indra mempercayakan Gandiwa kepada Dewa Baruna. Baruna membawanya jauh ke dasar samudra, ke jurang terdalam yang tak tersentuh oleh cahaya. Di sanalah Gandiwa tertidur dalam keheningan abadi. Di sana, ia menunggu, melewati berbagai zaman, yuga demi yuga, menanti jiwa fana yang akan membangunkannya. Waktu akhirnya tiba di era Dewa Para Yuga. Atas berkat Dewa Indra, dari rahim Kunti, lahirlah seorang putra, Pangeran Arjuna. Ia adalah panah kehendak semesta yang dikirim untuk menegakkan dharma di tengah kegelapan dunia. Di bawah bimbingan Guru Dronacharya, Arjuna tumbuh menjadi murid yang tak tertandingi. Bahkan para dewa telah mengetahui bahwa kelak
Arjuna akan menjadi pemanah terbaik di seluruh tanah Bharatawarsha. Namun, keahlian saja tidak cukup untuk mendapatkan Gandiwa, sebab busur itu tidak hanya mencari tangan yang kuat, namun juga hati yang murni. Maka ketika panggilan takdir itu bergetar di dalam dirinya, Arjuna meninggalkan istana dan kemegahan dunia. Ia berjalan menembus keheningan pegunungan Himalaya, di mana angin berbisik seperti doa, dan salju menyelimutinya dengan keabadian. Di sana, di antara sunyi pegunungan, Arjuna melakukan tapa. Ia berdiam dalam meditasi tanpa akhir, membakar keraguan, kesombongan, dan ketakutan, hingga yang tersisa hanyalah cahaya kesadaran. Dan ketika jiwanya benar-benar menyatu dengan ketenangan semesta, bumi bergetar lembut. Di kejauhan, di kedalaman samudra, tali Gandiwa bergetar pelan, seolah menanggapi panggilan jiwa yang telah ditakdirkan untuknya. Akhirnya, saat itu tiba di hutan Kandawa Prastha, tempat sunyi yang dijaga oleh para naga, Gandharwa, Yaksa, dan putra-putra Dewa Baruna lainnya. Di sanalah Deus Agni muncul. Dalam penderitaannya yang dalam, sesuatu telah membuat kekuatannya melemah, maka ia datang untuk melahap Kandawa Prastha, untuk memurnikan dirinya dari beban semesta yang membuatnya menderita. Api mulai menjalar di antara pepohonan Kandawa Prastha, menelan semak, batang, dan akar yang berusia ribuan tahun. Suara binatang melarikan diri meraung di kejauhan. Udara menjadi berat, langit berwarna hitam tembaga. Tapi setiap kali ia mencoba melahap hutan Kandawa, Dewa Indra selalu mencoba melindungi hutan tersebut. Indra menurunkan hujan dan badai untuk memadamkan apinya. Karena di dalam hutan itu hidup para naga, anak-anak dari Dewa Baruna, makhluk yang dilindungi oleh Indra sendiri. Ia tahu, untuk membakar Kandawa Prastha memerlukan tangan manusia yang tidak biasa. Saat itulah takdir membawa Arjuna dan Krishna kepadanya. Saat Baruna bangkit dari kedalaman samudra, ia membawa serta Gandiwa, busur abadi yang disimpan di dasar lautan selama berabad-abad. Dan di hadapan Agni, busur itu diserahkan kepada Arjuna, putra Dewa Indra sendiri, dan pemanah yang hatinya telah ditempa oleh disiplin dan pengabdian. Bersama Gandiwa, Baruna juga memberikan Ayudha Banda, tempat anak panah yang tak akan pernah habis. Ketika Arjuna menarik tali busur itu untuk pertama kali, suara gemuruh menggema ke seluruh dunia. Para dewa pun menunduk, karena mereka tahu Gandiwa telah menemukan tuan sejatinya. Bersama Krishna, Arjuna menghadapi badai Dewa Indra. Namun di tengah kekuatan para dewa itu, Arjuna menyadari sesuatu. Gandiwa tidak lahir untuk menghancurkan, ia lahir untuk menjaga keseimbangan. Namun perjalanan Arjuna dan busur Gandiwa tidak berakhir sampai di sini. Tahun-tahun berlalu dan takdir membawanya ke kerajaan Panchala. Di sana para raja dan pangeran berlomba untuk memenangkan hati putri Drupadi. Namun tak satu pun mampu mengangkat busur besar di hadapan mereka. Di balairung kerajaan Panchala, Gandiwa kembali bangkit. Arjuna,
tersembunyi dalam wujud seorang Brahmana yang sederhana, menarik busurnya dengan tenang. Dan saat tali itu bergetar, panahnya menembus sasaran ketika yang lain telah gagal. Dan waktu pun terus bergulir, Gandiwa harus bersembunyi dan berpisah sementara dengan Arjuna. Karena kalah dalam perjudian Yudhistira, Pandawa dijatuhkan ke dalam pengasingan panjang. Mereka kehilangan istana, kemuliaan, dan nama besar mereka. Arjuna, sang pemanah agung, hidup dalam penyamaran di kerajaan Wirata, menyembunyikan jati dirinya sebagai Brihanala, seorang guru tari dan seni musik bagi sang putri Utari, seorang putri jelita dari kerajaan Wirata. Dan busur suci Gandiwa disembunyikan jauh di atas pohon sami, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit. Dan waktu itu akhirnya tiba. Pasukan Kurawa menyerbu kerajaan Wirata, berniat menodai kehormatan negeri itu. Tak ada seorang pun prajurit yang cukup berani untuk melawan, kecuali Uttara, sang pangeran muda, yang belum siap untuk menghadapi serangan musuh sekuat kerajaan Kuru. Brihanala menawarkan diri menjadi kusirnya, tanpa tahu siapa sebenarnya sosok yang duduk di belakangnya. Namun di tengah medan perang, ketika ketakutan mulai menguasai, tepat di hari terakhir masa persembunyian para Pandawa, Arjuna perlahan meninggalkan penyamarannya. Dengan gagah ia mengangkat Gandiwa dari persembunyiannya. Tali busur itu bergetar, dan dalam satu tarikan, suara Gandiwa menggelegar di langit dan bumi. Sosok Brihanala mungkin bisa menipu, tapi suara menggelegar dari busur Gandiwa tidak bisa disembunyikan. Suara yang menandakan Arjuna telah kembali. Lalu tibalah hari yang tak bisa dihindari, di mana hari paling bersejarah bagi keberadaan Gandiwa di bumi. Medan Kuruksetra, tanah suci di mana Dharma dan Adharma menuntut pembuktiannya. Di barisan depan Bhisma, sang kakek agung, berdiri bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Di sisinya Drona, guru yang pernah menuntun Arjuna mengenal busur dan senjata lainnya, dan di antara mereka, Karna, saudara seibu yang tak pernah ia tahu, kini menjadi musuh yang menatapnya dengan mata penuh bara. Langit dipenuhi trompet dan teriakan perang jutaan prajurit. Bumi bergetar di bawah derap kuda dan gemuruh roda kereta. Namun di tengah riuhnya Kuruksetra, jiwa Arjuna justru menjadi begitu sunyi. Ia menatap mereka yang ia cintai, guru, saudara, sahabat, dan keluarga yang seharusnya dia jaga. Dan di sanalah, di tengah keraguan dan air mata, Gandiwa terjatuh dari genggamannya. Namun justru dari keheningan itulah suara kebijaksanaan abadi lahir yang dikenal sebagai Bhagavad Gita. Nasihat Krishna kepada Arjuna tentang pergulatan jiwa seorang manusia dengan dharmanya sendiri. Dari dalam sunyi itu Arjuna menemukan kembali dirinya. Matanya terbuka, jiwanya menyala kembali, dan ketika ia kembali mengangkat Gandiwa, ia tak lagi sekadar memanah demi kemenangan, melainkan demi dharma itu sendiri. Waktu pun terus bergulir hingga tiba saatnya perjalanan Gandiwa berakhir bersama Arjuna. Baruna muncul kembali dari kedalaman samudra.
meminta Arjuna mengembalikan kembali busur suci Gandiwa karena tugasnya di bumi telah selesai. Dengan hati bergetar, ia menyerahkan Gandiwa kembali kepada Baruna. Dan di saat itulah Arjuna mengerti kebenaran yang paling dalam. Kekuatan sejati tidak berada dalam senjata, tetapi di dalam hati yang memegangnya. Dalam pengabdian, keberanian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada dharma. Legenda Arjuna dan Gandiwa bukan hanya kisah dari masa lampau. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Kita hidup dalam dunia yang mengejar kekuatan dalam bentuk kekayaan, kedudukan, dan ketenaran. Namun melupakan bahwa kekuatan sejati hidup dalam kemurnian tugas, kedalaman bakti, dan keberanian untuk melakukan yang benar. Gandiwa mengajarkan sebuah kebenaran yang tak akan pernah pudar. Kekuatan itu suci hanya bila digunakan untuk kebenaran. Maka, ketika keraguan menyelimuti hatimu, ingatlah Arjuna dan Gandiwa. Ingatlah bahwa kekuatan tanpa tujuan adalah kehancuran. Tetapi kekuatan yang dipandu oleh kebenaran adalah keabadian itu sendiri.